Oke, kali ini kita akan membahas tentang stokiometri tetapi bagian konsep mol. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum dasar kimia, itu ada di video sebelumnya. Jadi kalau untuk kalian yang belum mengerti mengenai hukum dasar kimia bisa slide di video sebelumnya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang konsep mol. Mol sendiri itu merupakan satuan jumlah zat dalam ilmu kimia. Nah, satu mol zat itu mengandung jumlah partikel yang sama dengan jumlah partikel dalam 12 gram C12, yaitu 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel. Jumlah partikel ini disebut sebagai bilangan Avogadro. Nah, ini merupakan bilangan Avogadro. Nah, kemudian kita akan membahas subbab mengenai hubungan mol dengan jumlah partikel. Hubungan mol dengan jumlah partikel itu memiliki atau dirumuskan sebagai berikut. X sama dengan N dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 itu untuk mengetahui jumlah partikel. Kalau misalkan yang ditanyakan adalah hubungan mol dan diketahui jumlah partikel, maka kita pakai rumus yang bawah. Oke, kali ini contoh soalnya adalah suatu sampel gas O2 mengandung 1,505 dikali 10 pangkat 23 partikel. A. Apa jenis partikel gas O2? B. Berapa banyaknya mol O2 tersebut? Nah, untuk menjawab bagian A, gas O2 itu adalah unsur diatomik dengan partikel berupa molekul unsur. Nah, untuk yang B, kita terapkan rumus yang sebelumnya sudah kita pelajari. Yang mana yang ditanyakan adalah mol, berarti N sama dengan X per 6,02 kali 10 pangkat 23. Hasilnya adalah 0,25 mol. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang massa molar. Massa molar itu adalah massa yang dimiliki oleh satu mol zat. Massa satu mol zat sama dengan massa molekul relatif atau MR. Zat tersebut dengan satuan gram per mol. Nah, ini kan zat ya. Kemudian untuk unsur yang unsurnya itu adalah atom, itu massa molarnya sama dengan AR. Jadi massa atom relatif dalam satuan gram atau mol. Intinya gini, intinya kalau itu merupakan senyawa atau bukan persatuan seperti atom, maka biasanya simbolnya MR, tetapi kalau misalkan atom itu AR. Contoh misalkan NaOH. NaOH itu dia punya MR. Nah, si atom N itu memiliki AR seperti itu. Jadi MR ini massa molekul relatif, sedangkan AR massa atom relatif seperti itu. Kemudian di massa molar itu kita bisa tahu hubungan antara jumlah mol atau N dengan massa zat atau M adalah titik-titik. Oke, jadi biasanya sih kita bisa menggunakan simbol M ataupun GR biasanya. Rumusnya adalah massa zat sama dengan mol dikali massa molar, AR atau MR. Atau massa sama dengan N dikali AR atau N dikali MR. Jadi, banyak mol adalah N sama dengan massa per AR atau N sama dengan massa per MR. Kemudian, contoh soal pada massa molar. Hitunglah massa jika diketahui jumlah mol zat. Hitung massa dari 5A, 5 mol besi, 0,75 mol urea, CONH2 2 kali, C 0,5 mol O2. Nah, untuk yang besi dan O2 karena hanya atom maka diketahui AR saja. Kemudian kalau misalkan yang B itu AR masing-masing atom diketahui. Oke, jadi disuruh menghitung massa ya. Massa besi rumusnya adalah N dikali AR. Fe berarti 5 dikali 56 sama dengan 280 gram. Massa urea N dikali MR dari urea sendiri yaitu 0,75 dikali, kenapa hasilnya 60? C-nya itu adalah 12 ditambah O-nya ada 1 berarti tambah 16, kemudian 2N ya, 2 dikali 14 ditambah 4 kali H kali 1, hasilnya adalah 60, maka massa urea adalah 45 gram. Kemudian untuk yang C, itu berarti 0,5 mol dikali karena ada 2 berarti 16 kali 2, 32, berarti hasilnya 16 gram. Kemudian yang C, volume molar gas.
volume molar gas itu merupakan volume per mol dari gas, dilambangkan dengan Vm. Vm sendiri memiliki rumus V sama dengan N dikali Vm. V-nya adalah volume gas satuan liter, N-nya adalah jumlah mol satuannya mol, dan Vm-nya adalah volume molar atau liter per mol. Oke, berbicara mengenai gas, itu kita memiliki beberapa pengertian. Yang pertama ada keadaan standar. Kondisi ini dengan suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Jadi kalau misalkan suhunya 0 derajat Celcius dengan tekanan 1 atmosfer itu disebut sebagai keadaan standar dan dinyatakan dengan STP atau Standard Temperature and Pressure. Oke, rumus dari STP sendiri itu kita punya PV sama dengan nRT. P-nya adalah tekanan, V-nya adalah volume, N-nya adalah jumlah mol, R-nya adalah tetapan dari gas yaitu 0,082, T-nya adalah temperatur dalam 0 derajat Celcius dan 273 dalam satuan Kelvin. Jadi kalau misalkan ditanya volumenya sama dengan nRT per P atau V-nya sama dengan 22,4. Jadi pada keadaan standar atau STP, volume molar atau volume 1 mol gas itu adalah 22,4 liter per mol. Kemudian ada juga yang namanya keadaan kamar. Nah, keadaan kamar ini disebut sebagai kondisi pengukuran gas pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Disebut dengan RTP atau Room Temperature and Pressure. Rumusnya adalah PV sama dengan nRT, di mana perbedaannya ada di suhu. Suhu ini di sini 298 K Kelvin, atau nanti didapat volumenya adalah 24,4 liter. Jadi, pada keadaan kamar, volume molar atau volume 1 mol gas adalah 24,4 liter per mol. Selanjutnya, gas pada keadaan tertentu dengan suhu dan tekanan yang diketahui. Oke, misalkan tekanannya sekian dan suhunya sekian. Nah, kita tetap pakai rumus V sama dengan nRT per P, di mana nanti T-nya misalkan diketahui dalam Celcius, itu kita tambahkan 273 agar satuannya berubah menjadi Kelvin. Nah, R-nya tetap, dan tinggal nanti yang ditanyakan apanya. Kemudian yang keempat, itu keadaan yang mengacu pada gas lain. Ketika nanti dibandingkan dengan gas lain atau berdasarkan keadaan gas lain, itu pakai rumus ini, V1 per V2 sama dengan N1 per N2. Atau dipindah ke sana jadi N1 per F1 sama dengan N2 per V2. Seperti itu. Oke, kemudian kita akan membahas molaritas larutan. Molaritas atau M besar adalah salah satu cara menyatakan konsentrasi atau kepekatan larutan. Molaritas menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Satuan molaritas itu adalah M besar adalah mol per liter atau milimol per mililiter. Nah, jadi rumus molaritas itu M sama dengan N kecil per volume. N-nya adalah jumlah mol dan V-nya adalah volume. Nah, kadang di soal itu yang diketahui gramnya. Lalu gimana untuk mencari molaritasnya? Kan tadi kita udah pelajari bahwa nilai mol sama dengan gram per ml. Jadi kita bisa mengkonvert ke mol dulu melalui rumus ini. Setelah itu kita dapat mol, kita masukkan ke sini untuk mendapatkan molaritas larutan. Kemudian untuk soal molaritas larutan ada contoh. Ditanyakan berapakah molaritas larutan yang dibuat dengan melarutkan 5,85 gram NaCl dengan ArNaCl diketahui dalam 500 ml air. Jawabnya adalah di sini diketahui gram, diketahui volume, maka kita harus mengubah, karena diketahui gram, kita harus mengubahnya menjadi mol terlebih dahulu. Rumus mol adalah N sama dengan massa per mR. Massanya adalah 5,85 gram, mR-nya adalah Na itu 23 ditambah 35,5, hasilnya 58,5 gram per mol. Maka jawabannya adalah 0,1 mol. Itu adalah nilai molnya. Kemudian kita cari molar. Rumusnya adalah N per V, 0,1 mol per. Nah, jangan lupa mililiter itu harus, kalau atasnya mol, harus diubah menjadi liter. Berarti 0,5 liter. Sama dengan 0,2 mol per liter. Sama dengan 0,2 molar.
Nah, kira-kira itu cukup sekian materi stoikiometri part 2 mengenai konsep mol. Selanjutnya nanti part 3 akan dipelajari mengenai stoikiometri.